Sahabat, para caturmania, para pecinta catur, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, supaya pikiran kita selalu segar, untuk bisa meningkatkan taktik dan strategi dalam permainan catur. Selamat datang kembali di El Hakim Chess Channel, bersama saya, Lukman Hakim. Salam. Tidak akan habis cerita tentang Michael Tal, pesulap dari Riga, pecatur tidak normal yang menjadi juara dunia tahun 1960 dan tahun 1961. Kehebatan berpikirnya yang terlalu jauh ke depan, masih terus diperbincangkan sampai sekarang. Dalam video kali ini, akan ditampilkan kehebatan dan ketidaknormalan Michael Tal dalam pertarungan catur melawan Uwe Boon yang berlangsung pada tahun 1974. Sebuah pertarungan yang sepertinya masing-masing tidak normal, keluar dari pakem catur yang semestinya. Uwe Boon yang memegang bidak putih melakukan langkah pertama dengan pion E4, dibalas Tal dengan melangkahkan pion C4, pertahanan Sisilia. Kuda F3. Pion D6. Pion D4, Boon mengajak pertukaran pion. Tal menerima dengan pion C5 makan pion D4. Kuda makan pion D4, keres variasien. Kuda F6, open variasen. Kuda C3. Pion A6, Najdorf anti-English variasien. Gajah C4. Pion E6. Gajah mundur ke B3. Pion B5. Menteri E2. Gajah E7. Gajah E3. Tal rokade pendek di sayap raja. Pion F3. Gajah B7. Boon rokade panjang di sayap menteri. Sampai pada posisi ini yaitu pada langkah ke-11, kedua pecatur masih bermain normal, sesuai dengan pakem permainan catur. Dari rokade yang dilakukan masing-masing pada sayap yang berbeda, arah serangan masing-masing sudah kelihatan. Boon pastinya akan mengarah ke sayap raja, sedangkan Tal akan mengarah ke sayap menteri. Pada posisi langkah 11 ini Chess Engine menganalisis, putih 25% menang, hitam 50% menang, dan draw 25%. Kita lanjutkan pertarungannya. Kuda D7. Pion G4. Boon mulai melakukan invasi mengarah ke sayap raja Tal. Kuda C5. Tal juga mulai mengarahkan serangan ke sayap menteri Boon, dan sepertinya tidak menghiraukan serangan yang dibangun melalui pion di sayap rajanya. Pion G5, mengancam kuda F6. Kuda mundur ke D7. Pion H4. Benteng C8. Raja bergeser ke C1. Pion B4, mengancam kuda C3. Hitam mulai melakukan invasi di sayap menteri Boon. Beberapa perwiranya sudah mengarah untuk serangan ke sayap menteri Boon, dan seolah-olah seperti mengabaikan serangan Boon di sayap raja. Kuda A4, mengajak pertukaran kuda. Pertukaran diterima, kuda makan kuda A4. Gajah makan kuda A4. Kuda C5, mengancam gajah A4. Gajah mundur ke B3. Pion A5. Gajah C4. Pion A4. Wow! Tal terus memperkuat invasinya di sayap menteri Boon. Benteng G8. Boon mengalihkan perwira beratnya ke sayap raja Tal, untuk memperkuat serangan yang sudah didahului invasi pion. Boon seolah-olah tidak mengindahkan serangan Tal di sayap menterinya. Pion D5, mengancam gajah C4 sekaligus mengajak pertukaran pion. Pertukaran pion diterima, pion E4 makan pion D5. Gajah makan pion D5, sekaligus mengajak pertukaran gajah. Pertukaran gajah ditolak Boon, gajah mundur ke D3. Pion B3, aksi serangan ke jantung pertahanan Raja Putih telah dimulai. Seolah Tal mulai menabuh genderang perangnya. Pion H5.
Bun tidak menghiraukan serangan Tal di sayap raja, malah meneruskan serangannya ke sayap raja Tal. Ini pertarungan yang tidak normal, karena pada umumnya, kalau sedang diserang, yang diutamakan adalah mengantisipasi serangan yang diterima. Kalau saling serang seperti ini, biasanya faktor tempo yang menentukan, siapa cepat dia yang menang. Kembali ke pertarungan. Kuda makan gajah D3. Tal juga sama sekali tidak menghiraukan serangan Bun, sama-sama tidak normal. Pion makan kuda D3. Pion E5, mengancam kuda D4. Pion G6. Bun tidak menghiraukan ancaman pion terhadap kuda D4, malah menyusupkan pion untuk melakukan serangan. Pion makan kuda D4, sekaligus mengancam gajah E3. Bun tidak menghiraukan ancaman terhadap gajahnya, malah menggeserkan menteri ke G2. Idenya, apabila pion hitam di D4 makan gajah E3, maka pion putih akan makan pion H7, cek. Raja makan pion H7, dilanjutkan menteri putih makan pion G7, checkmate. Tentu saja Tal mengetahui hal itu, makanya melakukan antisipasi dengan melangkahkan gajah ke F6, melindungi pion G7. Bun memperkuat serangannya dengan pion H6. Pion makan pion G6. Pion makan pion G7, mengancam benteng F8. Tal tidak menyelamatkan benteng F8, tapi melakukan serangan dengan melangkahkan benteng ke C2, mengancam menteri G2. Saling jual beli serangan terjadi pada bagian ini. Sekali lagi, siapa cepat dia yang menang. Menteri menghindar ke H3. Benteng makan pion B2, cek. Benteng hitam sengaja dikorbankan. Raja geser ke A1, tidak makan benteng gratis di B2. Karena kalau benteng B2 dimakan, maka pion hitam akan makan gajah E3, discover check, yang akan diikuti oleh serangan lanjutan yang menghancurkan. Benteng D1, cek. Dasar ini benteng yang bandel, setelah pengorbanannya di B2 ditolak raja, dilanjutkan dengan mengorbankan diri di B1. Raja menerimanya dengan makan benteng B1. Pion B3 makan pion A2, cek. Raja bergeser ke C2. Menteri C7, cek. Raja D2. Menteri C3, cek. Raja E2. Menteri C2, cek. Gajah D3, menutup cek menteri. Mau tidak mau, langkah ini harus dilakukan putih, karena kalau raja geser ke jalur 1, maka akan dilanjutkan hitam dengan promosi pion ke H1 menjadi menteri, dan langsung checkmate. Langkah gajah D3 mempunyai risiko terbukanya kolom E sehingga dapat dimanfaatkan oleh hitam. Benteng E8, cek. Raja F2. Menteri makan gajah D2, cek. Raja G3. Hanya ada satu petak aman bagi pelarian raja yaitu G3. Gajah E3 cek. Dalam posisi ini, Bun menyerah. Apabila dilanjutkan, raja geser ke H4. Menteri H6, cek. Raja G4. Dan disusul langkah pamungkas hitam dengan menteri ke F4, checkmate. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.